Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rani Novia Zain. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang supervisi pendidikan. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan acara secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Nah, kegiatan supervisi bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Kegiatan utamanya adalah membantu guru, tetapi dalam konteksnya yang luas, menyangkut komponen sekolah yang lain, karena guru juga terkait dengan komponen tata usaha, sarana, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Kemudian, tujuan dan fungsi dari supervisi. Nah, menurut Mulyasa, tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Kemudian memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Kemudian, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Kemudian, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif secara memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Kemudian memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Kemudian membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Selanjutnya, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Kemudian membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas di antara guru. Selanjutnya, adapun jenis-jenis supervisi. Yang pertama, menurut Suhardan, terdapat 3 jenis supervisi, yaitu supervisi akademik, yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Kemudian ada supervisi administrasi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Supervisi lembaga yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. Kemudian ada prinsip dan pendekatan dalam supervisi, di mana menurut Saherdian terdapat 4 prinsip dalam supervisi, yaitu yang pertama, prinsip ilmiah mencakup 3 unsur, yaitu sistematika dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Kemudian objektif, data yang didapat pada observasi yang nyata, bukan tafsiran pribadi, dan menggunakan alat atau instrumen
yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi atas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang serta sanggup menerima pendapat orang lain. Kemudian ada prinsip kooperatif. Seluruh staf dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Nah, sekian dari materi supervisi pendidikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.